Nah, ini kelihatan? Sudah terlihat, Pak. Oke, nah, sudah. Jadi ini yang tadi saya jelaskan, ini GHRSST, Group for High Resolution System Temperature. Jadi kalau misalnya kita buka dulu ya, ini data Watera Modis. Nah, ini data contohnya Akomodis harian, coba ini sebagai contoh kita buka. Nah ini kelihatan kan? Ini kalau kita lihat, ini contoh data Aquamodis untuk permukaan laut ini. Kalau kita lihat informasinya di sini, ini data harian, ini contoh tanggal 26 Desember nih. Kita bisa lihat banyak datanya ya. Banyak data di sini. Karena kalau kita lihat true color-nya, ternyata kan dia memang banyak tertutup oleh awan nih. Jadi ini adalah kendala yang ditemui ketika penelitian ZPPI menggunakan suhu, di mana ternyata akan agak susah nih, karena kan data suhu permukaan laut biasanya kita produksi setiap hari ya untuk nelayan. Jadi akan agak susah kalau misalnya data yang kita produksi ini data harian, tapi ternyata datanya sendiri banyak tertutup oleh awan. Jadi pada akhirnya yang dikembangkan saat ini adalah data dari GHRSST ini. Nah, untuk data GHRSST yang tadi saya jelaskan, dia data hariannya akan full ada informasi. Karena dia data diproses dari seluruh satelit itu. Nah itu kira-kira kalau misalnya untuk gambaran dari suhu permukaan lautnya, informasi yang kita gunakan, data yang tadi. Nah selanjutnya ini untuk gambaran lagi untuk memproduksi informasi zona potensi ikan. Jadi kalau untuk di lapan sendiri yang kita gunakan ini adalah data yang berasal informasinya dari front. Jadi front yang dimaksud dari kajian ZPPI ini adalah front dari perbedaan drastis di suhu permukaan laut. Kalau yang kita gunakan di lapan ini. Nah, jadi sebenarnya penelitian dari ZPPI ini yang dikerjakan di lapan ini base dia mengacu ke penelitian yang sebenarnya udah lama. Ini dikerjakan oleh Jepang. Jadi kalau kita lihat suhu Jepang misalnya, ini kelihatan ya? Terlihat, Pak, terlihat. Oke, nah jadi kalau kita lihat dari kondisi yang ada di Jepang, dia kan daerah subtropis ya. Jadi bisa kita dapatkan informasi suhu permukaan laut yang perbedaan suhunya cukup drastis. Jadi base dari penelitian dari SPL ini, biasanya sebenarnya dari sini. Jadi kalau kita lihat nih misalnya di Jepang ya, kita lihat gambar paling bawah lah, misalnya bawah kanan gambar D, ini warna biru ada di utara, kemudian yang merah ada di selatan dengan batas-batas yang cukup jelas ya. Kalau kita lihat. Jadi konsep dari SPL ini ketika yang dilakukan di Jepang itu adalah para nelayan di Jepang ketika itu dia
biasa mencegat jalur migrasi ikan biasanya. Jadi kalau misalnya kita lihat misalnya bentuknya seperti ini ya, biru di atas, kemudian di tengah ada kuning, di bawah ada merah, di selatan ada merah. Jadi misal jalur migrasi ikan itu ternyata dari selatan ke arah utara. Nah, karena ada perbedaan suhu yang sangat drastis di Jepang, karena kondisinya secara geografis dia ada di tropis, ikan itu secara teorinya dia tidak akan mau berpindah ke suhu yang berbeda dari suhu nyamannya dia. Jadi sama seperti makhluk hidup lainnya, seperti kita nih, bayangkan kita misalnya, kita sekarang misal ada di satu suhu ruangan 25 derajat misalnya. Ketika kita ada di suhu 20 derajat, turun 5 derajat, pasti kan badan kita nggak nyaman kan, kita pengennya balik lagi ke suhu 25. Atau sebaliknya, misalnya kita dari 25 tiba-tiba berpindah ke satu ruangan yang suhunya 30, jauh lebih panas. Pasti kan badan kita akan merasa terganggu tuh sama suhu yang terlalu panas. Jadi pada akhirnya dia atau kita pasti akan balik lagi ke suhu 25 derajat, gitu. Kurang lebih kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat dari gambar ini, ketika misalnya jalur migrasi ikan dari selatan ke utara, ketika dia masuk ke area yang warna biru, suhu rendah, dia akan balik kembali ke suhu di bawah yang warna biru ini. Jadi dia akan banyak berkumpul di wilayah di perbatasan antara suhu dingin dengan suhu nyamannya dia nih, misal seperti itu. Jadi biasanya ketika itu nelayan Jepang itu dia akan berjaga di sekitar perbedaan suhu yang drastis ini, kurang lebih. Nah, teori konsep metode ini yang pada akhirnya itu diterapkan oleh Indonesia, oleh LAPAN, untuk digunakan di wilayah kita. Tapi memang ada problem. Jadi kalau kita lihat suhu permukaan laut di Indonesia, nah kalau kita lihat misalnya di Indonesia, sepanjang Indonesia ternyata suhunya tidak begitu banyak perbedaan. Kalau kita lihat di sini ya, karena kenapa? Karena Indonesia adanya di daerah tropis. Jadi kalaupun memang ada perbedaan, ternyata tidak sampai yang bisa mengganggu kondisi makhluk hidup itu sendiri gitu. Jadi paling perbedaannya mungkin ada di 0,5 derajat, 1 derajat, yang mana kalau misalnya kita anggaplah kita dari 25 derajat pindah ke suhu 26, kita sendiri juga nggak begitu merasa terganggu gitu kan. Jadi metode suhu permukaan laut ini yang menggunakan variabel suhu permukaan laut pada akhirnya dimodifikasi oleh tim LAPAN pada saat itu yang mengembangkan itu, dimodifikasi menjadi diambil yang suhunya berubah secara drastis. Perubahan drastisnya yang dianggap perubahan drastis adalah perubahan 0,5 derajat Celcius dengan jarak kurang dari 3 km. Dengan jarak kurang dari 3 km ya. Jadi kalau kita bayangkan misalnya dari tempat kamu berdiri sekarang, misalnya suhunya di situ 27 derajat Celcius. Kalau ternyata ke arah utara dari tempat kamu berdiri sekarang itu ada perubahan suhu sekitar 0,5 derajat, tapi kurang dari 3 km, itu baru dianggap sebagai front. Tapi kalau misalnya ada perubahan suhu 0,5 derajat, tapi jaraknya sampai 5 km ke arah utara, baru ada perubahan setelah 0,5 km. Baru ada perbedaan suhu 0,5 derajat setelah 5 km misalnya. Itu tidak dianggap sebagai front. Sampai sini ngerti?
Cukup mengerti, Pak. Oke, nah, jadi itu yang dipakai konsepnya, yang dipakai untuk subpermukaan subpermukaan neutron. Cuman yang perlu dicatat sebenarnya ini dari ini dari kajian saya pribadi ya. Yang perlu dicatat sebenarnya, kebetulan ketika itu yang mengkaji ini sebenarnya kan metode yang sudah lama. Di Jepang sendiri ini tahun 1980-an. Diterapkan di Indonesia tahun 1990 sebenarnya, dikerjakan oleh Lapan ini sekitar tahun 1990-an. Jadi sebenarnya dengan metode yang sudah lama ini, informasi ZPP yang dihasilkan hanya menggunakan suhu permukaan laut ini bisa dikatakan kurang akurat sebenarnya, walaupun sudah dimodifikasi gitu ya. Karena kalau kita lihat di Indonesia sebenarnya masih banyak variabel lain yang bisa kita gunakan. Apalagi kalau kita tahu nih tingkah laku ikan itu dipengaruhi oleh banyak hal gitu kan, ada arus, ada salinitas, kemudian ada makanannya juga, klorofil gitu kan, ada banyak sih, kalau nggak salah ada sekitar 14 variabel gitu. Tapi sementara ini yang digunakan di Lapan untuk saat ini bahkan sampai sekarang ini adalah hanya dari suhu permukaan laut. Jadi pesan saya sih kalau untuk saat ini untuk PKL nggak apa-apa, mungkin akan kita bahas ya pro dari suhu permukaan laut. Tapi kalau misalnya memang ini nanti mau dilanjutkan oleh Mandan untuk dilanjutkan deskripsi di penelitian, mungkin nanti bisa dikembangkan menggunakan variabel lainnya, gitu ya. Yang kemungkinan baik untuk di Indonesia itu adalah deteksi titik ikan itu menggunakan data ketinggian air laut, sea surface high. Jadi itu menggunakan data altimeter. Itu akan menarik sebenarnya kalau misalnya bisa dikerjakan. Karena sejauh ini yang dikerjakan oleh Puswatja, oleh Lapan cuma satu variabel, KKP hanya 2 variabel. Kalau misalnya kamu masih bisa nanti di penelitian bisa mengembangkan paling enggak misalnya pakai 3 atau 4 variabel, ini harusnya akan jadi kajian yang bagus gitu. Ya. Nah, mungkin di sini sekarang saya akan coba sedikit demonstrasi dulu aja. Jadi kalau misalnya nanti mungkin di pertemuan berikutnya kalau memang mau kita ulang lagi demonstrasi ini nggak apa-apa. Tapi untuk saat ini supaya ada gambaran gimana memprosesnya, gimana sampai dapat informasinya, ini supaya ada gambaran dulu seperti apa. Nanti mudah-mudahan bisa langsung kamu coba, dicoba-coba dulu sendiri gitu. Nggak apa-apa. Oke, jadi misalnya untuk saat ini yang akan kita gunakan datanya adalah data dari JHRSST yang tadi ya, data gabungan suhu permukaan laut dari berbagai macam data. Nah, datanya sendiri ini diambil dari opendap.jpl.nasa.gov. Ini datanya dari sini. Saya masukin linknya di chat. Ini datanya diambil dari sini. Jadi ini data yang diproduksi secara harian. Contoh saya buka tahun 2021. Ini datanya, coba saya buka. Nah ini data harian. Jadi dari 1 berarti 1 Januari, ini 2 Januari dan selanjutnya sampai ke untuk saat ini yang sudah selesai diproses 359. Ini ada datanya juga. Datanya .nc ini nanti kita ambil. Cuman karena yang kita produksi ini datanya adalah data harian dan kita akan capek kalau misalnya kita olah secara manual. Jadi di sini yang nanti akan kita gunakan itu sebagian nanti kita akan menggunakan Python
Jadi nanti kalau misalnya memang mau dicoba, Manan bisa coba sediakan Python-nya dulu, Anaconda, software-nya Anaconda itu bisa dicoba. Nah ini sebagai contoh ya. Saya buka dulu. Jadi dari NASA ya yang mengeluarkan ini ada Laksada TGRXT. Jadi dia juga sebenarnya sudah menyediakan skrip dari Python itu untuk bisa kita, ini yang pertama prosesnya adalah download secara otomatis. Nah ini skrip untuk downloadnya, jadi ini nggak harus kamu pikirin sebenarnya untuk pembuatannya seperti apa, karena ini udah dikasih langsung dari NASA-nya sendiri. Cuman yang kita butuhkan adalah ini untuk mendownloadnya nanti kita pakai skrip yang ini subset dataset.python. Ini tanggal mulai rekamannya yang mau kita download, ini tanggal akhirnya, kemudian ini boundary-nya, kita mau ambil daerah utaranya luasnya berapa, selatannya berapa, barat berapa, timur berapa, ini yang kita ambil. Nah, untuk prosesnya, ini mulai kita coba dulu ya. Jadi yang pertama, kita harus buka Anaconda-nya dulu. Anaconda command prompt. Pertama kita dari command prompt-nya dulu untuk download datanya. Nah, untuk pertama, di sini kita harus memasukkan directory tempat kita menyimpan skrip untuk downloadnya dulu. Ini kalau misalnya mau kamu rekam juga nggak apa-apa, atau nanti kalau misalnya mau kita ulang di pertemuan berikutnya juga boleh. Ya, iya Pak, baik. Ini saya sudah record juga Pak. Oh, oke, siap ya. Nah ini jadi untuk downloadnya pertama kita ini copy dulu directory-nya. Copy ya. Di sini kita tulis cd change directory. Kemudian kita paste di sini. Kita enter, dia akan berubah dari yang tadinya ada di Windows System 32, ini berubah ke directory kita. Directory tempat si script di RSST untuk download ini ada ya. Ini saya sebenarnya udah, kalau saya di sini saya udah menyediakan nih, ada skripnya. Ini untuk wilayah Cianjur sebenarnya, jadi agak dekat dengan Pelabuhan Ratu ya. Kita coba aja dulu. Jadi ini kita copy yang tadi skripnya, kita paste di sini. Jadi kalau kita baca di sini subset dataset Python, ini untuk rekaman awalnya yang mau kita download, misalnya sebagai contoh kita download di tahun 2020 aja, bulan tanggal 1 sampai 2020, biar cepat ya, tanggal 1 bulan 1 tanggal 10. Selanjutnya untuk boundary-nya ini bisa kita atur. Bapak ini saya ambil 105 aja supaya mudah-mudahan kena nih nanti daerah Pelabuhan Ratunya. 105 sampai 108,5. Kemudian selatannya ini minus 10 nggak apa-apa. Ini di atasnya kita ganti minus 5,5 misalnya. Nah, ini MUR script JPL 4 blok di satu ini data yang mau kita downloadnya. Nah, setelah ini kita atur, ini kita enter. Nanti akan muncul seperti ini. Kita yes di sini. Ini ditunggu dulu prosesnya.
Ini proses downloadnya, kita tunggu sebentar. Nah, ini udah, kalau sudah selesai, tampilannya akan balik lagi ke sini. Jadi untuk proses download sebenarnya ini selesai. Jadi kalau nanti kita lihat downloadnya ada di mana, dia akan masuk di folder yang sama tempat kita tadi masukkan directory-nya. Ini tahun 2020 0101 sampai 2020 0109. Nah, di sini format datanya masih RC. Untuk buka data RC, ini sebenarnya kalau mau langsung kita buka di ArcGIS, itu juga sebenarnya udah bisa, di Quantum Disk sudah bisa. Tapi untuk proses berikutnya yang kita butuhkan adalah data TIFF nanti. Jadi tahap setelah download ini adalah tahap untuk merubah data NC ini ke dalam informasi TIFF. Nah, untuk perubahan data NC ke TIFF ini bisa kita lakukan dengan dua cara. Yang pertama dari SIDAS, ini secara manual ya. Ini sebagai contoh nih, saya ambil 1 Januari tahun 2020. Saya masukkan ke SIDAS. Kalau kita buka datanya, nah ini datanya, kira-kira seperti ini. Jadi ini adalah data harian, bisa kita lihat ya, datanya itu full, jadi semua informasinya ada. Berbeda dengan data satelit lainnya gitu, yang tadi kita lihat datanya banyak no data ya, banyak kawan. Kalau untuk ini ada semua. Kalau untuk secara manual, perubahannya kita bisa dari tampilan ini kita cluster di project. Ini bisa kita aktif, dirubah lokasinya di mana. Ini kalau secara manual ya. Jadi nanti dia akan secara otomatis tersimpan sebagai TIFF. Tapi karena di sini yang nanti kita olah ini ada beberapa data, karena ini kan datanya harian lagi, kembali lagi karena data harian. Jadi yang kita gunakan nanti bukan menggunakan SIDAS. Jadi saya akan coba pakai bagian dari Anaconda juga, namanya Spider. Kita tunggu sebentar ya. Sambil tunggu terbuka, ini contohnya sih, ini contoh datanya akan seperti ini. Jadi data suhu permukaan laut ada semua. Ini data informasi front yang garis merah, berarti ada perubahan drastis terdeteksi di sana. Berarti ini titik-titik ikannya. Atau ini contoh lainnya yang lebih banyak informasinya. Seperti ini nanti kira-kira dengan nanti ada informasi koordinat di dalamnya. Bisa. Jangan dicari kan ada ekspos sendiri. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu? Mungkin ini Pak yang tadi yang terkait dengan skrip Python itu di downloadnya dari mana ya? Oh, untuk download data untuk skripnya itu ada di kotak. Ini saya masih belum buka. Nanti tapi bisa saya kirim untuk skripnya. Jadi nggak apa-apa, nanti bisa kamu coba dari yang saya kirim aja. Cuman nanti kalau mau lihat data-data itu ada di Project Research Technology.
Nah, untuk data GRSST kalau misalnya kamu pengen tahu lebih lanjut, kamu bisa buka dari ini. Saya kirim lagi ya, apa linknya di nanti bisa dibuka di forum. Forum, kemudian kalian bisa tulis GRSST. Ini bisa dicari di sini, termasuk untuk download datanya juga bisa dicari di sini. Di sini ada di forum-forum ini. Tapi nanti kalau supaya memudahkan nanti coba saya di Nah ini untuk spidernya udah terbuka. Nah ini adalah script yang digunakan untuk merubah data NC ke dalam TIFF di sini. Kalau kita baca scriptnya satu persatu ya di sini, ini import ini adalah tool yang nanti kita gunakan. Jadi di sini ada import NumPy SNP. Ini adalah data-data tool-tool yang nanti kita gunakan untuk melakukan perubahan NC ke TIFF. Terus kemudian di sini ada XR. Ini harus dimasukkan dulu kalau di Python. Nanti ini juga scriptnya bisa saya kasih. Kemudian di sini ada directory-nya. Jadi nanti bisa kalau nanti kamu coba ngolah di PC kamu, di laptop kamu, ini bisa kamu ganti directory-nya. Di sini contohnya adalah di folder download, sama seperti ini. Di sini ada di folder download sendiri ya, data-data yang tadi kita download kan ada di folder ini. Jadi ini kita masukkan. Kemudian di sini yang saya blok ini adalah script untuk meminimalisir error nih. Jadi ada beberapa band-band yang disediakan oleh data GRSST ini supaya data yang nanti kita gunakan ini sudah terhindar dari nilai error. Ini adalah scriptnya. Kemudian untuk script selanjutnya sampai sini, ini adalah script untuk membuat nama secara otomatis. Jadi nanti data yang di-download dari NC ke TIFF ini akan secara otomatis sudah punya nama yang berbeda masing-masing. Di line 43 sampai 44 ini script yang digunakan untuk merubah data suhu permukaan laut yang satuannya masih dalam satuan Kelvin ke dalam satuan Celcius. Makanya di sini ada minus 273,15. Karena untuk memudahkan kita di Indonesia yang lebih umum yang kita gunakan kan derajat Celcius. Kemudian untuk script di bawah ini sepanjang ini adalah untuk mengekspor datanya dalam TIFF-nya itu sendiri, ekspor transfer. Nah, ini coba saya proses dulu, saya jalankan. Ini saya blok semua, kemudian saya running. Ini prosesnya di sini. Nanti dia akan secara otomatis simpan di sini. Nah ini udah selesai nih prosesnya ya. Sudah selesai, ini jadi bisa kita close. Ini datanya yang sudah dirubah dari NC ke TIFF. Nah selanjutnya dari sini ini sudah bisa kita buka. Misalnya saya coba buka di ArcGIS lah ya. Sama ArcGIS sudah familiar lah ya. Saya coba masukkan di sini.
Nah, ini datanya. Saya coba dulu warnanya. Nah, ini kira-kira hasil ekspor dari NC Ketif akan jadi seperti ini. Selanjutnya, setelah sudah kita rubah data suhu permukaan laut ini dari NC Ketif, langkah selanjutnya adalah kita mencoba cari informasi front-nya. Untuk mencari informasi front, di sini yang kita butuhkan adalah adalah toolbox yang kemarin sudah saya minta untuk download. Informasinya ada di coba cari dulu. Iya pasti. Izin memotong Pak. Ya. Izin memotong, kemarin pada saat yang pas download yang tool buat di ArcGIS itu di server yang buat downloadnya itu tidak bisa diakses Pak. Kemarin sudah dicoba beberapa kali dan juga dicoba di laptop teman tapi nggak bisa ke download ya? Gitu Pak. Iya masih nggak bisa. Ini ada datanya, nanti saya akan kasih aja ya. Baik Pak. Oke. Ini udah tahu ini. Ada yang coba saya cari dulu. Saya stop saya dulu.
Saya sharing lagi ya. Baik, Pak. Ini saya buka dari ini aja. Nah, nanti akan muncul toolnya Marine Geospatial Ecology Tool ini yang sudah kita install. Di sini kita nanti akan menggunakan tadi di Oceanographic Analysis, kita menggunakan metode Kaila Cornion. Dia ada di sini, Kaila Cornion Front in ArcGIS Raster. Tool ini yang nanti akan kita gunakan. Tapi untuk menggunakan tool ini, dia membutuhkan pertama datanya harus TIFF. Tadi sudah kita rubah ke TIFF ya. Yang kedua, kita membutuhkan data integer. Jadi data integer ini adalah data yang tidak ada nilai komanya. Jadi kalau misalnya tadi saya coba buka lagi dulu data suhunya. Ya, kalau kita lihat di sini kan datanya ini ya, ini contoh tanggal 1 Januari. Kita lihat di sini kan informasinya masih 28,585 sampai 30,492. Di sini kan masih ada informasi komanya ya. Nah, jadi yang Iya, Pak. yang kita lakukan di sini adalah membuat informasi ini tidak ada nilai komanya. Gimana caranya? Pertama kita harus mengalihkan ini dulu, mengalihkan informasi data suhu ini dikalikan dengan 10. Jadi nanti nilai 30,492 jadi 304,92, kemudian 285,85. Ini saya coba ya. Kenapa nanti dikalikan? Nanti akan kita bahas sama-sama. Kita pakai raster kalkulator. Ini ya, ini kita masukkan datanya. Data ini dikali dengan 10. Kita proses langsung. Tunggu dulu prosesnya. Nah ini. Ini dari data yang tadinya masih 30,492, 28,585 kita rubah menjadi 304,92 sampai 285,85. Nah ini kenapa? Kalau tadi kita ingat secara teorinya perbedaan yang digunakan itu adalah suhu dengan 0,5 derajat, ya kan? Nah sementara berarti yang kita butuhkan adalah nilai yang 0,5-nya ini ya, satu angka di belakang koma yang kita butuhkan. Makanya itu kenapa dikalikan 10 dulu, supaya ketika nanti nilai di belakang koma ini harus dihapuskan, ini harus dihapus, nilai satu angka di belakang koma tidak akan ikut hilang. Jadi yang 304 ini kan pada aslinya nilainya 30,4. Kemudian 285 ini 28,5. Jadi satu angka ini dia tidak ikut hilang informasinya. Itu kenapa harus kita kalikan dulu. Setelah kita kalikan seperti ini, kita proses lagi dengan
integer ini di toolbox-nya kita ambil ya spatial analysis RT ini, kita masukkan hasil yang sudah dikalikan dengan 10, kita proses langsung. Nah ini informasi. Jadi kalau kita ulang runut dari awal ya, data yang masih ada komanya, ini dirubah menjadi data yang dikalikan 10 seperti ini. Setelah itu data yang masih ada nilai komanya ini kita hapus menjadi data ini. Jadi kalau kita lihat di sini kan 304 itu adalah 30,4, ini 285 adalah 28,5 gitu ya. Nah setelah kita sudah punya informasi ini adalah data yang siap untuk kita olah informasinya menjadi suhu permukaan laut. Nah untuk proses pengolahannya ini kita pakai tool yang tadi kemarin geospatial ecology tool, oceanographic analysis, terus kita masukkan yang Crayola Corneo. Sebenarnya di sini ada dua opsi nih, ada Kenny atau Crayola Corneo. Nah untuk yang saat ini kita proses di 8 itu masih yang Crayola Corneo. Untuk yang Kenny saat ini masih dalam proses pengembangan. Jadi untuk saat ini kita pakai adalah metode Crayola Corneo untuk mendeteksi edge detection, untuk mendeteksi front-nya. Kita pakai yang ini yang paling atas, Crayola Corneo front infrastructure. Ini kita masukkan datanya, data yang sudah dihapus nilai komanya. Kemudian front detection threshold-nya tadi kan kita 0,5 ya, karena sudah dikalikan 10 berarti jadi kita tulis 5. Oke, sampai sini ngerti ya mudah-mudahan. Ini saya lanjut. Kemudian kita simpan outputnya. Ini sebagai contoh, saya coba buat folder. Ini saya tulis 2020 01 01. Poin aja, poin. Kalau sudah, ini kita oke. Ditunggu sampai proses. Dulu prosesnya. Tapi itu nggak bisa udah di belakang itu ada tanah tapi paling misalnya kalau masih ada udah itu di pojok-pojok sorry tadi namanya agak panjangan jadi dia ada error. Nah ini kebetulan untuk di data yang tanggal 1 ternyata kita dapatkan dia tidak ada front. Jadi kalau nanti ada front, informasi ini adalah 0 dan 1. Jadi ini sebenarnya prosesnya sudah selesai, tapi tanggal 1 Januari tahun 2020 yang kita olah
dia tidak ditemukan front. Berarti mungkin harus kita coba lagi. Kita coba pakai data yang dideteksi sudah ada front aja. Coba sebentar. Nah ini kita 2021 Desember tanggal 16. Ini wilayahnya di sini. Masih meliputi wilayah di Pelabuhan Ratu juga ya. Nah ini datanya seperti ini. Ini kita ulangi dulu prosesnya. Berarti tadi pertama raster kalkulator. Ini kalian di refresh biar sama-sama saling. Ini kita masukkan dikali 10. Proses. Datanya, kemudian kita rubah ke integer. Proses lagi. Biar kita enak melihatnya, saya rubah dulu. Nah ini informasinya ini. Selanjutnya kita ulang lagi proses frontnya. Ini 5. Saya coba ganti namanya. Ini aja. Ini data yang sudah diinteger, kita masukkan file threshold-nya 5 karena 0,5 sudah dikalikan 10, kemudian output-nya kita simpan. Nah ini proses datanya selesai, kita akan dapat informasi ini. Jadi 0 adalah data yang tidak terdeteksi sebagai front, 1 adalah informasi frontnya. Nah, selanjutnya yang kita harus lakukan adalah menghilangkan data 0 ini dulu. Untuk menghilangkannya, kita bisa save ulang dia datanya, kita ekspor. Nah, datanya kita ganti jadi 0. Maksudnya adalah untuk menghapus nilai 0-nya. Selanjutnya kita rubah lokasi save-nya di mana. Ini saya rubah di folder 3 tadi ya, tempatnya tadi. Front 1 aja nggak apa-apa, ini sebagai contoh. Yes. Informasi yang berikutnya kita dapat akan jadi seperti ini. Jadi melalui metode Cayley-Cornion diketahui bahwa di sini ada perbedaan 0,5 derajat secara drastis nih. Oke. Nah selanjutnya sampai tahap ini sebenarnya ini kita sudah selesai sebenarnya. Maksudnya sudah selesai gimana? Karena sebenarnya untuk yang dideteksi yang diestimasi punya potensi adalah informasi front ini sebenarnya. Cuman ketika nanti kita datang ke nelayan, biasanya akan jadi pertanyaan sama nelayan itu sendiri. Oh ini lokasi koordinatnya di mana gitu kan? Jadi biasanya untuk memudahkan kita di sini kita selanjutnya akan memotong informasi front ini, ke dalam beberapa kotak. Jadi nanti akan dipotong beberapa front. Ini saya ambil contoh ya.
Nah ini kalau kita lihat ini sebenarnya udah ada untuk pengolahan satu Indonesia di wilayah WPPI, ya, wilayah potensi perikanan Indonesia. Nah, kotak-kotak ini yang kita gunakan untuk memotong informasi front itu sendiri nih. Jadi kalau kita lihat di sini, front ini masuk ke dalam 4 kotak yang berbeda ya. Jadi nanti di kotak pertama di sini akan ada 1 titik koordinat untuk lokasi front itu, di kotak kedua nanti akan ada 1 titik koordinat dan selanjutnya. Jadi di sini akan ada 4 informasi koordinat yang titik tersebut nanti kita serahkan ke layar. Ini sampai sini ngerti? Sampai segini udah cukup mengerti, Pak. Oke, nah selanjutnya untuk tahap selanjutnya sebenarnya ini udah bukan hal yang sulit. Jadi bagaimana cara memotong data front ini kemudian merubah dalam titik, hanya itu aja. Jadi selanjutnya karena data front ini masih dalam cluster ya, masih tips ya. Yang pertama kita lakukan adalah merubah informasi ini ke dalam format polygon. Jadi kita bisa cari di sini raster to polygon. Konversi. Ini kita masukkan data frontnya. Kemudian simplify-nya di uncheck ya, jangan lupa. Selanjutnya kita proses. Selanjutnya nanti kita akan punya informasi polygon dari hasil raster yang sebelumnya. Ya. Setelah kita punya data ini, tahap selanjutnya adalah melakukan intersect untuk untuk si polygon front ini. Intersect bisa kita cari lagi. Kita masukkan data gridnya dan kita masukkan data polygonnya. Kita running. Informasinya akan terlihat sama. Tapi kalau kita hilangkan si gridnya, ini bisa kita lihat ada perpotongan di sini ya. Ini potongan subject front dianggapnya. Kemudian di sini ini sunset beli aja. Nah ini bisa kelihatan ya. Ada garis di sini. Kemudian di sini ada garis lagi perpotongan dari grid itu. Di sini juga ada. Nah, setelah kita punya garis informasi front yang garisnya terpisah-pisah ini ya, sudah terbagi. Selanjutnya tahap terakhir adalah merubah data polygon ini ke dalam informasi point. Polygon to point, feature point. Point. Ini data yang sudah diintersect kita masukkan. Ini lokasinya nanti bisa disesuaikan. Ini langsung saya proses dulu ya. Maka nanti kita akan punya informasi. Nah ini titik-titik ini yang nanti dianggap sebagai informasi zona potensi penyelidikan. Ini tinggal sebenarnya nanti kan tinggal kita ganti aja ya. Simbolnya pakai logo ikan atau apa itu bisa disesuaikan sama kita. Nah, setelah kita punya ini, yang tahap terakhir kita lakukan adalah mengekstraksi nilai informasi bujur dan bintangnya. Jadi kalau kita buka di sini di atribut tabelnya, di sini masih belum ada informasi bujur dan bintang ya. Sebelum ada, jadi kita bisa membuat field dulu. Di klik di sini ya, field. Bisa kita bikin bujur. Kita pakai float misalnya.
Terus dia akan membuat satu tabel bujur, kemudian kita buat juga yang lintangnya. Ada bujur dan lintang. Selanjutnya kita klik kanan di atas ini di bujurnya, calculate geometry. Untuk bujur kita masukkan koordinat X. Dia akan otomatis muncul. Berarti bujurnya ada di sekitar 106 derajat. Kemudian untuk lintangnya kita calculate geometri lagi untuk yang Y koordinat. Ini juga muncul. Nah, jadi informasi ini, bujur dan lintang ini nantinya diserahkan kepada nelayan, kita rapikan dalam bentuk tabel yang lebih rapi gitu ya. Nomor, bujur, lintang ini yang nanti diserahkan ke nelayan dengan tampilan layout dari dari informasi titik ikan. Kalau untuk layouting memang udah bisa lah ya. Untuk layout cukup bisa, Pak. Oke, berarti untuk layout saya nggak harus kasih tahu lagi. Jadi pada dasarnya konsepnya seperti itu. Nah, untuk saya pribadi, sebenarnya saya nggak suka nih kalau misalnya saya harus membatasi mana harus pakai software apa. Saya nggak masalah. Yang jelas, saya pengennya sih nanti Manan bisa coba menggunakan software yang dikuasai aja, nggak apa-apa. Tapi pada dasarnya konsepnya seperti itu. Jadi gimana nanti caranya merubah informasi ke front itu, kemudian merubah ke dalam titik, kemudian nanti ditampilkan layoutnya seperti apa, dan diambil informasi bujur dan lintangnya. Kurang lebih sih kayak gitu aja. Untuk label udah ngerti juga lah pasti ya. Contoh aja lah. Ini untuk pemberian nomornya lah ya, untuk labeling harusnya sudah ngerti lah. Nah, kurang lebih sih seperti itu. Jadi balik lagi tadi, saya nanti nggak minta kalau misalnya memang ternyata masih belum bisa menguasai Python, mau pakai CDAS-nya untuk dikerjakan secara manual juga boleh, atau bahkan kalau misalnya ternyata mungkin lebih bisa menggunakan MATLAB, dari MATLAB sendiri juga itu bisa diolah juga sama, atau menggunakan software lain juga nggak masalah. Cuman pada dasarnya konsepnya adalah seperti itu. Oke. Selanjutnya ini saya stop share dulu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya dulu nggak? Mungkin yang pertama yang ingin ditanyakan, kalau untuk data front ini tuh biasanya akurat tuh untuk beberapa hari ke depan gitu, Pak? Kalau dari penelitian yang sudah dilakukan dari Puslatja, data front ini akurat untuk 3 hari ke depan. Jadi ketika hari ini misalnya ada informasi front, data itu masih bisa digunakan untuk 3 hari ke depan. Itu masih cukup baik untuk digunakan. Cuman ketika misalnya hari ini ada informasi, besok ada informasi, yang diutamakan untuk digunakan tetap yang besok. Gitu. Dan tadi kalau kita lihat ada informasi titik di sana, untuk titik tersebut tidak berarti harus ada di titik itu untuk penangkapan ikannya. Jadi titik itu mewakili radius 3 km juga. Itu kira-kira. Berarti untuk data tersebut bisa dikatakan akurat untuk 3 hari ke depan, dan untuk areanya sendiri berarti mencakup 3 km dari area yang tadi ya, Pak? Iya, betul. 3,3 km lebih tepat. Gitu. Nah,
mudah-mudahan kalau untuk yang secara teknis pengerjaannya nanti udah ngerti ya. Selanjutnya sih saya mau ngomongin ini sedikit. Jadi kalau memang memungkinkan, saya sih mintanya ke Manan ini untuk paling enggak kita ada pertemuan 1 minggu sekali, bisa diatur mungkin tiap hari Kamis atau Jumat, atau mungkin di hari lain nggak apa-apa, untuk update progres yang pertama. Jadi nanti saya pengen supaya lebih mudah controllingnya. Jadi kita setiap 1 minggu sekali nanti Manan bisa coba buat presentasi sederhana aja nggak apa-apa untuk update progres sudah sampai mana. Kemudian balik lagi kalau misalnya memang ini bisa diselesaikan dengan cepat nanti, berarti di sisa waktu PKL mungkin nanti sesuai permintaan dari Pak Aan, nanti kita akan coba belajar dari GEE. Nah untuk GEE sendiri, nanti mungkin Manan bisa siapkan gimana caranya daftar untuk GEE. Mudah-mudahan sih udah punya gitu ya. Cuman kalau misalnya memang masih belum punya akun GEE-nya, itu nanti bisa disiapkan. Karena kalau nggak salah, ketika kita pendaftaran itu butuh 1-3 hari baru akun tersebut nanti bisa digunakan sama kita. Jadi kalau bisa memang disediakan dari sekarang, nanti kita coba misalnya memang ini bisa selesai dengan cepat, bisa kita coba cicil-cicil paling enggak secara konsep udah ngerti, jadi nanti untuk kedepannya bisa dikembangkan sendiri gitu ya. Baik Pak. Dan juga izin tanya Pak untuk pendownloadan datanya sendiri itu kira-kira dari rentang waktu berapa bulan gitu Pak? Nah, oke. Karena ini bagiannya adalah PKL, sebenarnya ini balik lagi ke rencana PKL kamu seperti apa. Kalau kebetulan kalau saya sih sebenarnya di sini nggak banyak minta untuk harus berapa bulannya, cuman balik lagi ke kebutuhan kamu dengan pembimbing kamu di kampus aja. Cuman paling tidak kalau memungkinkan 1 bulan, jadi ada sekitar 30 data yang diolah, itu minimal ya. Cuman kalau misalnya memang bisa lebih baik, bisa dicoba mungkin 1 musim lah. Bisa diambil terserah mau musim 1, musim barat, musim timur, atau peralihan 1, peralihan 2 itu bisa diambil sebagai gambaran untuk mewakili di musim tersebut gitu, paling nggak sih itu. Cuman untuk sementara karena waktunya terbatas juga, apalagi kita nggak bisa langsung ketemu, takutnya ini akan jadi problem untuk pengerjaannya seperti apa, kan takutnya malah susah untuk komunikasinya. Jadi paling tidak Manan bisa coba kerjakan 1 bulan aja dulu sementara itu. Oke? Baik Pak, berarti untuk untuk datanya 1 bulan, dan untuk datanya berarti bisa dari bulan-bulan sebelum Desember juga bisa ya Pak. Yang penting data tersebut mencakup 1 bulan. Oh iya, boleh. Jadi nggak apa-apa untuk karena ini kebutuhannya untuk PKL. Jadi sebenarnya sih saya balik lagi ke pembimbing kamu di kampus seperti apa. Mintanya mau berapa bulan itu bisa kamu coba kerjakan. Bahkan sebenarnya kalau misalnya memang nanti ternyata yang diminta ini harus 1 tahun misalnya, dari kampus diminta 1 tahun, tapi ternyata batas waktu kita nggak sempat, paling enggak saya coba minta yaitu 1-4 bulan untuk coba dikerjakan, untuk dipresentasikan ke saya paling enggak. Tapi kalau nanti ternyata periode PKL-nya sudah selesai dan kamu harus melanjutkan di kampus, paling enggak kamu nanti sudah mengerti gimana cara melakukan pengolahannya itu aja. Ya baik Pak, nanti mungkin akan saya komunikasikan terlebih dahulu dengan pembimbing yang ada di kampus Pak. Oke, berarti sebenarnya sih untuk pertemuan pertama kita cukup kayak gitu. Cuma nanti mungkin saya akan coba kasih skripnya. Kamu coba pelajari dulu aja untuk skripnya. Kemudian nanti saya coba kasih tool yang MGET-nya itu ya, Marine Geospatial Ecology tool-nya. Untuk selanjutnya, kalau memungkinkan untuk di progres pertama paling tidak coba dikerjakan sampai informasi front-nya dulu lah. Nggak harus banyak datanya, nggak harus 1 bulan sudah selesai semua, paling nggak untuk beberapa data sampai informasi front-nya sudah keluar aja ya. Baik Pak, nanti akan dicoba Pak. Oke, kalau misalnya memang nanti ternyata ada pertanyaan yang kira-kira kamu masih bingung seperti apa,
butuh online meeting lagi, silahkan nanti bisa kita komunikasikan lagi, kita atur lagi jadwalnya seperti apa supaya mungkin nanti akan lebih enak lagi. Bahkan kalau misalnya memang ternyata pembimbing dari kampus nanti mau sekalian diskusi, karena kebetulan sekarang kan online jadi lebih mudah. Kalau misalnya mau sekalian diskusi, kita bertiga gitu, itu juga nggak apa-apa. Ya baik Pak, terima kasih Pak. Oke, ya berarti untuk sesi pertama diskusi kita sampai sini dulu aja. Mudah-mudahan nanti bisa dikerjakan. Mudah-mudahan sih minggu depan sudah ada sedikit progres. Tapi nggak apa-apa, ini karena kan sebenarnya kamu juga masih belum, kalau dari periode masih belum mulai ya sebenarnya ya. Jadi kalau misalnya memang minggu depan masih dalam proses dan masih belum ada presentasi, sebenarnya nggak apa-apa. Mau di 2 minggu depan itu juga nggak apa-apa. Boleh kok. Baik Pak, mungkin nanti akan saya coba-coba terlebih dahulu Pak. Mau terakhir mungkin ada pertanyaan lagi sebelum kita tutup? Mungkin untuk sementara belum ada sih Pak. Mungkin tinggal saya coba-coba dulu aja biar nanti agak mengerti gitu Pak. Oke, siap ya. Berarti kalau gitu ini untuk sesi pertama saya tutup dulu. Terima kasih untuk waktu kamu juga. Sorry ini tadi agak terlambat. Nanti untuk berikutnya bisa kita diskusikan lagi untuk jadwal pertemuannya seperti apa. Kalau gitu saya tutup. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Jadi saya izin pamit ya. Iya Pak.